atas dasar tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan berupa penyiksaan terhadap seorang difabel itu jelas-jelas Hercules 3.000 lebih suara. Pak Direktur, terima kasih sudah hadir di kali ini. Nah, Pak, saya langsung ya. Saya baca di beberapa statement ya di media mainstream bahwa kemarin yang kejadian yang sempat viral di Merauke ada 2 oknum TNI Angkatan Udara yang melakukan kekerasan terhadap salah seorang difabel ya. Di sana Anda dengan tegas menyatakan bahwa kedua oknum tersebut harus dipecat, ya. Padahal di atas fakta kita tahu bahwa si korban ini sudah menerima permintaan maaf dan juga ada saling kunjungan ya antara pihak TNI AU dan juga dengan korban, dan juga bahwa kedua kepala lanut ya Silas Papari itu sudah dicopot dari jabatannya. Tapi Anda dalam statement Anda dengan tegas menyatakan bahwa harus dicopot gitu. Kira-kira alasannya apa? Oke. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Yang pertama, saya berlandaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, berkaitan dengan kejadian tersebut, ini kan jelas-jelas menunjukkan fakta ada pelanggaran hukum yang terjadi. Nah, di atas fakta tersebut, pelakunya adalah seorang oknum TNI AU. Yang pertama ingin saya sampaikan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 7 ayat 1 itu menegaskan terkait tugas pokok dari anggota TNI. Dari beberapa hal yang kemudian menjadi tugas pokok TNI, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya. Nah, masyarakat sipil Papua yang adalah difabel ini kan salah satu warga negara yang semestinya harus dilindungi. Ya. Nah, dengan ada kejadian ini kan menunjukkan fakta di mana ada seorang anggota TNI yang tidak melakukan tugas pokoknya, bukannya melindungi, namun lakukan tindakan kekerasan. Ya. Nah, itu hal pertama yang paling mendasar. Ini sudah jelas-jelas melanggar tugas pokoknya. Yang berikutnya, kemudian berkaitan dengan fakta kekerasan yang kemudian dialami oleh si difabel ini, Ya. ini masuk dalam kategori tindakan pelanggaran pasal 28G ayat 2. 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak setiap orang untuk tidak disiksa. Ya. Itu yang Jelas ya. menjadi dasarnya. Yang berikutnya berkaitan dengan penyiksaan itu sendiri, itu dalam konteks hukum internasional itu ada, dan kemudian sudah diratifikasi atau diberlakukan oleh pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan penyiksaan itu sendiri, itu jelas itu diatur pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor
39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, berkaitan dengan objek penyiksaan saja sudah ada beberapa undang-undang kemudian yang terlanggar. Begitu. Selanjutnya dalam konteks dia sebagai seorang difabel itu jelas dilindungi juga di dalam di dalam pasal 42 ayat 42 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, dari konteks itu menunjukkan bahwa dalam konteks hak asasi manusia bagi seorang difabel sebagaimana seperti si korban ini itu dilindungi itu. Kemudian secara tegas juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ya. Nah, dalam pasal Undang-Undang penyandang disabilitas ini itu khusus berkaitan dengan seorang difabel tidak boleh mendapatkan penyiksaan, itu diatur pada pasal 26, dan apabila melanggar pasal tersebut itu masuk dalam kategori tindak pidana dalam konteks undang-undang penyandang disabilitas itu sendiri pada pasal 145. Okay. Nah, atas dasar tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan berupa penyiksaan terhadap seorang difabel itu jelas-jelas mengarahkan pada si oknum ini sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran undang-undang penyandang disabilitas. Begitu. Nah, selanjutnya kalau kemudian kita kaji secara pidana dalam konteks kekerasan, tindakan mereka berdua yang kemudian dilakukan di tempat publik ini jelas-jelas masuk dalam kategori tindakan pengeroyokan sebagaimana diatur pada pasal 170 ayat 1. Begitu. Jadi dari fakta pelanggaran hukum yang kemudian terjadi, baik itu undang-undang yang berkaitan dengan hak untuk tidak disiksa, kemudian hak bagi seorang difabel yang juga tidak disiksa, serta tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu sudah menunjukkan ada sekian banyak undang-undang yang kemudian dilanggar. Nah, dengan fakta ini kemudian didasari dengan fakta mereka kemudian melakukan pelanggaran tugas pokok TNI itu sendiri, ini kan kemudian menunjukkan bahwa tindakan kedua oknum ini itu kemudian secara langsung berdampak pada nama baik dari institusi itu sendiri. Sekarang tinggal kembali pada pilihannya. Okay. Apakah kemudian mau melindungi dua oknum ini atau mau melindungi dua oknum ini kemudian mengorbankan institusi, atau sebaliknya? Oke, karena mereka kemudian melakukan tindakan pelanggaran hukum yang sangat tidak manusiawi kepada seorang difabel, maka biarkan dia dihukum saja untuk menyelamatkan institusi. Okay. Itu kan tinggal masuk pada pilihan itu. Sementara yang kami desakan di sini itu seperti yang di awal saya sampaikan, bahwa ini adalah negara hukum. Bagi siapapun warga negara tanpa memandang latar belakangnya yang melakukan pelanggaran hukum wajib diproses. Begitu. Dan berkaitan dengan perintah ataupun permintaan kita untuk copot dari jabatan, ini semata-mata untuk mau menjalankan prinsip negara hukum satu, yang kedua juga mau melindungi institusi dari jangan sampai kemudian terjadi
semacam pandangan yang buruk buruk terhadap terhadap institusi TNI sendiri ya. begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan dengan adanya permohonan maaf dan ya. sebagainya dalam konteks pidana, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada satu temuan dugaan tindak pidana yang terjadi kan, yaitu pelanggaran pasal 170 ayat 1. Nah, dalam konteks fakta tersebut dan kembali pada teori pidana sebagaimana diatur pada pasal 45, 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu mengatur tentang hal-hal yang kemudian menghapus pidana ya. Itu di dalam situ kurang lebih ada beberapa hal secara garis besar. Yang pertama, akan dihapus pidana apabila si pelaku ini cacat jiwa. Itu yang pertama. Yang berikutnya akan dihapus apabila si pelaku itu anak. Itu akan dikembalikan untuk ke orang tua atau dikembalikan ke sekolah untuk dididik. Yang berikutnya apabila dalam kondisi daya paksa, terpaksa ya. Atau yang berikutnya lagi dalam konteks dia dalam gangguan yang sangat hebat sehingga dia harus membela diri. Begitu. Yang berikutnya yang kelima yaitu dalam konteks dia menjalankan tugas. Kalau kemudian kita lihat dari 5 alasan pidana alasan penghapus, ini kan tidak masuk. Iya, tidak masuk semuanya. Contoh pertama, apakah dia ini cacat jiwa? Mereka berdua anggota. Tidak cacat, segar-segar saja. Apakah mereka berdua ini anak-anak? Tidak, mereka bukan anak-anak. Yang berikutnya, apakah mereka berdua ini dalam kondisi tertekan? Tidak. Kemudian yang berikutnya, apakah mereka ini menjalankan tugas? Apakah tugas TNI seperti begitu? Kan tadi di awal saya bilang, tugas pokok TNI jelas, melindungi segenap bangsa. Begitu. Dan itu kemudian menunjukkan dalam kasus ini mereka melakukan pelanggaran itu. Jadi secara pidana tidak menyebutkan perihal tadi permohonan maaf sebagai dasar untuk menghapus fakta tindak pidana. Atas dasar itulah saya sampaikan. Ini lagi-lagi saya mau sampaikan bahwa saya berdiri atas dasar pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun kondisinya, hukum harus ditegakkan. Jadi Pak Direktur, kalau misalkan ya kedua oknum ini mereka kemudian dicopot, apakah itu kemudian akan menghapus bahwa mereka tidak akan diproses selanjutnya, misalkan tadi dengan ada tindakan pidana juga yang mereka lakukan di situ? Apakah itu bisa ketika mereka dicopot kemudian itu dihilangkan atau tetap akan diproses? Misalnya ujung-ujungnya si oknum 2 ini dicopot dari kesatuan mereka sebagai Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara. Jadi kan kita tetap berdiri pada prinsip penghapusan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tadi saya sebutkan ya, di pasal 45, 46, 47. Di sana itu jelas menyebutkan beberapa hal tadi. Jadi atas dasar itu kami tidak bisa mengartikan secara subjektif dengan pikiran kami untuk kemudian mengartikan dan memaksakan perihal maaf ini masuk sebagai dasar penghapusan tindak pidana. Begitu. Jadi apabila ada sanksi etik memecat, peristiwa pidana tetap harus diproses. Begitu. Ingat, 170 itu delik biasa. Delik biasa itu berbeda dengan delik aduan. Kalau delik aduan itu bisa dicabut, batas waktunya 3 bulan untuk dicabut. Tapi kalau delik biasa itu hanya putusan hakim di pengadilan yang akan menghentikan, begitu. Nah, dalam konteks tadi pertanyaan, kalau etik ada penegakan hukum dengan menjawab apa yang kami kemudian tuntut, yaitu dipecat dengan tidak hormat, maka pidananya juga harus jalan. Begitu. Pidananya juga harus jalan.
Kenapa pidananya juga harus jalan? Karena itu adalah fakta pelanggaran hukum lain yang berbeda dengan etik. Begitu. Kemudian kedua ini punya institusi yang berbeda. Kalau etik akan dijalankan oleh internal dari institusi tersebut. Sementara kalau pidana itu di luar dari institusi tadi. Kami di sini justru mau meminta kepada negara, dalam hal ini Pak Presiden dan juga Pak Panglima TNI dan juga Kasat Angkatan Udara serta pimpinan Angkatan Udara di Lanut di Merauke untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam kasus ini. Di dalam undang-undang tersebut itu menyatakan bahwa seorang anggota TNI itu tunduk pada lembaga peradilan sesuai dengan tindakannya. Begitu. Jadi kalau tindakannya ini melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka tunduknya ke pengadilan militer. Ya. Sementara kalau yang dia lakukan ini kemudian melanggar melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasa umum, maka tunduknya pada pengadilan negeri. Nah, 170 itu diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di luar dari hukum pidana militer. Maka itu kita minta dengan tegas agar segera jalankan perintah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam kasus ini. Jadi harapannya proses hukumnya di pengadilan tetap berjalan, ya, tapi di pengadilan negeri sesuai dengan perintah Undang-Undang TNI. Oke. Begitu. Oke, mungkin begitu Pak Direktur. Terima kasih buat penjelasannya yang sangat lengkap sekali ya. Ya, kita harap bahwa yang terbaik lah yang harus diambil oleh dari pimpinan TNI ya. Ya, terus untuk menindak tegas ya. Dalam kasus ini. Mungkin begitu ya Pak Direktur, sekali lagi terima kasih. Dan ada satu lagi saya sampaikan. Jadi fakta ini menunjukkan bahwa masih sangat lemah ya. Perlindungan terhadap kaum difabel di Papua. Oke. Maka itu ya kami juga harap agar pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kabupaten Merauke, dan juga pemerintah kabupaten kota lainnya di dalam Provinsi Papua untuk segera bentuk peraturan daerah tentang perlindungan kaum difabel. Begitu. Saya pikir ini jadi kasus pertama yang saya harap bisa menjadi refleksi bagi pemerintah daerah, karena perlindungan hak asasi manusia itu adalah tugas dan tanggung jawab negara melalui pemerintah. Perlindungan, pemenuhan ya, pemajuan. Ya, mungkin begitu Pak Direktur. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang menonton channel ini ya. Jangan lupa untuk menunggu video-video terbaru kami dari kami ya. See you next time. Bye.